Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Sri Lestari, adalah salah satu dosen tetap di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT PT. Dalam video ini saya akan membawakan mata kuliah praktik gizi kuliner. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS. Adapun CPL mata kuliah ini adalah yang pertama adalah mampu mengelola penyelenggaraan makanan institusi dengan keunggulan kesehatan ibu, bayi, dan anak sesuai dengan standar profesi dan menunjukkan tanggung jawab. Adapun CPL yang kedua adalah mampu menerapkan teknologi tepat guna di bidang gizi menggunakan metode ilmiah dengan keunggulan kesehatan ibu, bayi, dan anak didasari dengan kejujuran dan etika profesi. Adapun CPMK mata kuliah ini ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan TKPI atau tabel komposisi pangan Indonesia, mampu menggunakan URT atau ukuran rumah tangga, mampu menggunakan BDD atau berat dapat dimakan, mampu mengkonversi pangan mentah dan terolah, mampu memahami tentang serapan minyak, dan juga konversi makanan mentah matang. Adapun CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan teknik pengolahan makanan, fungsi peralatan pengolahan makanan, dan garnis. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengolah dan menyajikan menu Indonesia. Ya, adapun CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu membuat aneka adonan dasar, snack, dan minuman. Dan CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu mengolah dan menyajikan menu kesempatan khusus, menu oriental, menu kontinental, dan juga mempraktekkan tata cara makan internasional atau table manner. Adapun sumber pustaka yang kami gunakan dalam mata kuliah ini adalah berbagai macam buku yang ada di sini. Di antara buku-buku ini adalah yang kami tulis bersama dengan tim pengajar dari mata kuliah praktek gizi kuliner. Salah satunya adalah buku ini, yaitu Aneka Menu Lengkap yang kami susun, kemudian ada menu oriental dan kontinental, dan juga buku gizi kuliner. Ini adalah yang kami susun bersama dengan tim. Adapun metode yang kami gunakan pada mata kuliah praktek gizi kuliner yaitu ceramah, tanya jawab, penugasan individu, penugasan kelompok, dan juga praktek laboratorium. Sebagai evaluasi, kami menggunakan yang pertama adalah penugasan yang mempunyai bobot 30%, sikap, pengetahuan, dan soft skill masing-masing 10%, dan keterampilan 40%. Selanjutnya, marilah kita saksikan video pembelajaran tentang TKPI atau tabel komposisi pangan Indonesia, ukuran rumah tangga, dan BDD atau berat dapat dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu, kita dipertemukan dalam mata kuliah praktik gizi kuliner. Sebelum ibu lanjut atau masuk ke materi, pernah dengar kira-kira apa sih itu gizi kuliner? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Jadi kalau kita berbicara tentang gizi kuliner, gizi sendiri, ini adalah ilmu yang mempelajari ya kaitan atau hubungan antara makanan dan juga kesehatan ya. Jadi itu ada di sini. Kalau kulinernya sendiri, kuliner itu lebih kepada seni. Jadi seni bagaimana ya, kalau misalnya Anda di rumah memasak, jadi memasak itu ada seninya, bukan yang penting matang, yang penting enak, tapi ada seninya. Orang yang tidak tahu seni mungkin akan yang penting ya makanan itu hanya sebatas leher, selanjutnya katanya sama saja. Ya padahal kalau kita berbicara seni, makanan itu boleh dari kita lihat,
warnanya yang bagus, bentuknya yang bagus, ya itu adalah seni. Ya, jadi itu sedikit tentang apa sih gizi kuliner itu. Jadi dalam mata kuliah ini Anda akan belajar tentang beberapa hal terkait gizi kuliner itu. Misalnya di awal ini kita akan berbicara tentang TKPI, kita akan berbicara tentang URT dan juga PBB, ya. Jadi ini di awal pertemuan ini kita akan bicara soal itu, dan selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak di lab untuk membuat berbagai macam olahan makanan, ya, seperti itu. Ya baik, jadi topik kita hari ini adalah TKPI, ya, URT dan PBB. TKPI pernah dengar? Pernah. TKPI Tabel komposisi pangan Indonesia. Mantap sekali, tabel komposisi pangan Indonesia. Kira-kira kenapa dia sampai namanya tabel komposisi pangan Indonesia? Karena berisi makanan-makanan khas Indonesia, Bu. Dulu namanya TKPI. Oke, berisi makanan khas ya. Pertama tentu kenapa tabel? Karena memang kalau Anda buka bentuknya dia tabel, ya. Jadi ada kolom, ada baris jadi tabel. Jadi namanya tabel. Kemudian isinya adalah tentang apa yang terkandung dalam bahan maupun dalam pangan itu sendiri. Itulah komposisi pangan, ya, dalam pangan itu sendiri. Kan Indonesia itu yang ada di seluruh Indonesia, ya. Kemudian URT. Kalau URT itu sendiri apa? Rumah tangga. Jadi kita di sini juga penting untuk belajar terkait ukuran rumah tangga, ya. Karena kenapa kita perlu belajar ukuran rumah tangga? Ya, jadi nanti kalau Anda sudah terjun di dunia kerja, Anda belajar di lapangan, mungkin Anda harus melakukan survei konsumsi atau melakukan recall. URT ini sangat membantu Anda untuk bisa mengetahui bagaimana tingkat konsumsi asupan dari klien Anda, dari yang responden Anda. Misalnya Anda melakukan survei, misalnya Anda mau mensurvei, Anda pelasi Pak Pika kemarin makan apa saja, ya mungkin Pak Pika bilang, saya tidak timbang makananku, jadi mana saya tahu. Akhirnya mungkin ya sebutkanlah apakah kamu makan berapa centong nasi, apakah berapa sendok sayur dan sebagainya. Jadi itu tentunya ukuran rumah tangga, ya. Dan juga BDD. Kalau BDD apa BDD? Berat dapat dimakan. Kenapa juga kira-kira menurut Anda muncul BDD? Karena ada biasa itu yang harus dibuang dulu, kayak misalnya telur tidak semuanya bagiannya dapat dimakan. Bagus sekali, ya. Jadi kenapa ada BDD? Karena kita tahu bahwa bahan makanan itu tidak semua jenis bisa dimakan, tidak semua seperti bisa dimakan. Jadi misalnya pisang, ya, pisang itu ya, pisang kita hanya makan bagian isinya, itu kita tidak makan. Kita misalnya makan salak ya ada kulitnya, ada lagi bijinya, itu tidak dimakan juga, ya. Nah, jadi itu artinya bahwa makanan itu ada yang bagian yang dapat dimakan. Dan tentu juga di samping itu ada juga makanan-makanan tertentu yang memang semuanya bisa dimakan, ya. Baik, lanjut. Ya, ini ada pun tadi, ya, kita tadi sudah sebutkan di awal bahwa plan kita hari ini tentang TKPI, tentang URT dan juga BDD. Nah, ada pun tujuan pembelajaran yang kita harapkan pada hari ini, ya. Jadi mahasiswa mampu menghitung zat gizi dengan menggunakan TKPI, ya. Kemudian mahasiswa mampu mengkonversi, ya, dari bahan ukuran rumah tangga, ya. Jadi artinya nanti berapa sih kalau 100 gram itu, kalau ada di ukuran rumah tangga itu berapa, itu maksudnya, ya. Jadi kita mengkonversi seperti itu. Kemudian mampu menghitung BDD, ya, dapat. Nah, untuk tabel komposisi pangan sendiri, ya, sekarang kita mungkin diberi kemudahan, ya. Jadi kalau dulu barangkali Anda harus print dan sebagainya. Sekarang tabel komposisi selain dalam bentuk cetak, ya, tabel komposisi juga ada dalam bentuk digitalnya, sehingga Anda akan lebih mudah untuk bisa mengakses tabel komposisi tadi, ya. Jadi itu terkait tabel komposisi. Nah, baik, kemudian kita akan melihat, ya, apa sih tabel komposisi pangan. Jadi tadi juga mungkin beberapa di antara Anda sudah menyebutkan, ya, bahwa tabel komposisi itu tadi adalah kumpulan data, ya, kumpulan data komposisi zat gizi. Jadi di situ
untuk menyusun pola makan sehat dan memberikan informasi kepada masyarakat ya tentang komposisi dan gizi dari berbagai jenis pangan ya. Dijadikan ya, jadi itu adalah manfaatnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah sebagai pendukung pelaksanaan daripada survei konsumsi ya. Nah, jadi dengan adanya ini akan memudahkan bahwa bagaimana sih konsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya. Oh ternyata mungkin belum terpenuhi dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana yang diperlukan untuk penyampaian konseling gizi ya kepada klien. Ya, jadi tentu tidak semua orang mungkin bisa menggunakan TKP ini. Ya, jadi ini adalah merupakan salah satu juga kompetensi yang harus Anda miliki ya bagaimana menggunakan TKP ini. Nah kemudian yang berikutnya adalah sebagai acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan program gizi nasional. Ya, jadi bisa jadi misalnya program gizi nasional ada sekarang ya, MBG itu ya itu adalah merupakan hasil kajian dari KPU bahwa ternyata mungkin kelompok-kelompok rawan itu memang kurang dari segi asupannya ya, sehingga diberikanlah program itu terkait manfaat daripada TKP. Nah kemudian di sini disebutkan juga bahwa contoh bahan makanan yang terdapat dalam TKP itu ya ada pangan tunggal ya, ada juga disebutkan contohnya, ada juga di sini alami di sini kenapa? Karena dia tidak mengalami pengolahan ya. Kemudian yang kedua adalah mengolah, di sini pangan yang telah mengalami proses pengolahan sehingga berubah bentuk alaminya ya. Kemudian ada pangan olahan ya, pangan olahan di sini adalah kue-kue ya dan juga pangan yang disediakan oleh pabrikan. Dan berikutnya adalah pangan komposit atau campuran. Ya, jadi juga campuran ini bisa berupa masakan, berupa kue-kue dan juga pangan pabrikan. Ya. Di sini akan terlihat ya di sana ada nomor, kemudian ada kode ya, ada kode pangannya, kemudian ada nama pangannya sendiri, kemudian dia itu kelompoknya yang mana dan tipenya apa. Jadi di sana ada disebutkan dengan jelas ya. Jadi ada nomor tadi ya, kode pangan dan seterusnya. Nah, ini adalah misalnya ya, Anda akan melihat ya. Jadi misalnya Anda akan melihat salah satunya Anda akan cari tahu tentang telur ya. Jadi Anda bisa langsung saja menulis tadi ya, menuliskan telur tadi pada pencarian ya, sehingga dia akan muncul nanti. Jadi di sini kan ini baru masih ini, tapi begitu Anda khusus telur dia akan muncul berbagai macam jenis telur ya. Jadi nanti tinggal Anda misalnya yang mana yang Anda gunakan atau yang mana yang Anda hitung ya. Nah ini juga ya, jadi terlihat di sana tadi kode namanya, kemudian ada lengkap dengan bahasa Latinnya ya, kelompok dan seterusnya. Dan dia termasuk dalam tipe apa? Tipe mentah. Nah ingat ya, jadi tadi ada juga yang pangan olahan. Nah kemudian dari komposisi juga ini ya, jadi disebutkan ada komposisi pangan yang dihitung per 100 gram ya, dengan berat dapat dimakan. Nah, tadi kita sudah sebut kalau salah satu daripada organ kita itu adalah DDW, jadi berat dapat dimakan. Nah sekarang kita lihat di sana ada telur ya. Telur berapa DDW telur? 89% ya. Jadi kalau kita berbicara tentang angka itu harus jelas satuannya, karena angka itu katanya tidak akan punya makna kalau dia tidak punya satuan. Ya barangkali Anda akan dikasih angka 1 bangun nolnya ada 9 tapi tidak ada satuannya. Jadi apa ini maksudnya? Jadi tidak jelas. Tapi kalau ada RP 1.0000 itu saya tetap tadi harus ada apa. Dan itu harus jelas. Kalau Anda mengerjakan perhitungan harus jelas satuannya apa. Ya, jadi tadi DDD daripada telur adalah 89. Nah kalau misalnya tadi telur tadi ya DDD-nya 89. Jadi kalau untuk telur itu biasanya 1 butir berapa? 80
jadi kalian Anda akan cari apapun, ya di ketik tadi akan muncul spesifikasi, juga muncul dengan gambarnya, ya. Jadi di sini artinya mudahnya kalau kita menggunakan yang versi digital. Kalau mungkin yang versi cetak kita tidak ada kayaknya gambarnya, ya. Jadi mungkin Anda masih akan mengira-ngira kira-kira yang mana itu yang dimaksud, ya. Tapi kalau digital karena dilengkapi dengan gambar itu juga akan memudahkan Anda untuk mengenali bahan. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya. Salah satu contoh, ya. Tadi ya kita sudah lihat pada TKPI tadi ya bahwa satu butir telur itu mempunyai DDD 89%, ya. Jadi kalau kita tadi salah satu kenapa TKPI apa fungsinya tadi untuk bisa menghitung komposisi gizi atau nilai gizinya, jadi disinilah kita dapat melihat, ya. Jadi ini ya telur, kemudian tadi telur tadi bahwa BDD-nya tadi adalah 89, kemudian kita mau tahu, oh kalau saya makan satu butir telur, ya, jadi itu kira-kira berapa sih yang saya dapatkan dari telur yang saya makan, ya. Itu adalah perhitungannya dari mulai dari energi, protein, lemak maupun karbohidrat. Kita bisa melihat secara lengkap, ya. Nah, kemudian tadi Ibu sudah membagikan soal latihan, ya. Ibu sudah membagikan soal latihan tadi, ya. Ya, jadi kalau ini adalah contoh bahwa mengkonsumsi ada satu butir telur yang kurang lebih beratnya 60 gram maka akan diperoleh energi, protein, lemak dan karbohidrat, ya, dan masing-masing ukuran. Nah, sekarang coba dikerjakan soal latihan tadi yang Ibu berikan. Sudah selesai latihannya? Ya, coba siapa yang sudah selesai? Dari kerjakan dia. Ya, siapa dulu ya? Oh, Dian dulu. Ya, silakan dia. Baik, terima kasih untuk dia. Sekarang jadi sudah kita jelas tadi untuk perhitungan nilai gizi. Baik, terima kasih. Berikutnya kita akan lanjut ke ukuran rumah tangga, ya, URT, ukuran rumah tangga. Nah, di sini disebutkan juga ya bahwa URT di sini ukuran rumah tangga, ya, ukuran yang digunakan dalam daftar bahan makanan penukar. Pernah dengar bahan makanan penukar? Pernah. Ya. Apa kira-kira yang Anda pahami tentang bahan makanan penukar? Yuk. Oke, kita jalan dulu ya. Sambil jalan mungkin akan ini apa sih itu yang ada dalam bahan penukar, ya. Oke, jadi di sini ukuran rumah tangga, ya. Jadi ukuran yang digunakan dalam daftar makanan penukar untuk melihat atau menaksir jumlah pangan yang dikonsumsi. Jadi tadi kalau saya makan satu gelas nasi itu kurang lebih sama dengan sekian gram, ya. Kemudian ukuran rumah tangga ini digunakan untuk memudahkan penggunaan bahan makanan dalam daftar selain dalam ukuran gram, ya. Jadi karena mungkin tidak semua orang punya timbangan dan tidak semua orang itu selalu menimbang. Kemudian satuan penukar adalah satuan yang digunakan untuk menghitung jumlah kalori dan nutrisi dalam satu satuan makanan, ya. Jadi misalnya di dalam daftar penukar kan biasa ya bahwa satu porsi nasi itu biasanya kalau dalam URT berapa banyak? 100 URT. Dalam URT. Satu centong nasi, 1 sampai 2 centong nasi. 2 centong nasi gelas begitu. Ya, jadi biasanya kalau di URT lebih disebutkan bahwa satuannya itu kalau Anda tadi menyebutkan satu porsi nasi itu 100 gram, jadi biasanya kalau dia di URT dia disebutkannya dalam gelas, ya, 3/4 gelas. Jadi itu. Walaupun mungkin Anda jarang memasukkan nasi dalam gelas, ya, mungkin Anda lebih banyak akan menggunakan alat ukurnya adalah centong. Hanya masalahnya ya juga centong itu sekarang kan bermacam-macam desainnya. Ya, satu centong ini tidak akan sama dengan satu centong ini, ya, sehingga kalau misalnya nanti Anda harus merecall, ya, atau melakukan survei konsumsi, Anda tanya, saya makan satu centong nasi, Anda harus
lihat, ibu boleh lihat centong yang digunakan yang mana bu. Nanti ibunya mau kontrol centong yang ini. Sehingga Anda bisa mengira-ngira oh ini dan seterusnya ya. Atau sebaliknya oh centong yang digunakan yang ini. Ya, atas akan beda. Mungkin 3 centong ini sama mungkin 1 centong ini yang ini kan data ya. Jadi dia maknanya jauh lebih. Nah, jadi ini adalah URT ataukah dalam UCT dalam makanan pokok ya. Jadi dalam satuan penukar. Jadi Anda bisa lihat. Jadi maksudnya dari penukar tadi ya bahwa kalau Anda ya di sini makanan pokok ya, makanan pokok tadi bahwa pada satu porsi nasi itu kurang lebih sama dengan 100 gram ya ataukah 3/4 gelas. Nah, dia itu akan setara dengan apa yang ada di daftar sana. Oh, jadi kalau Anda tidak makan nasi, Anda mau ganti dengan bihun. Jadi berapa? Misalnya harus Anda makan bihun. Atau 50 gram. Itu ya, itu artinya setara yang tadi Anda makan ya. Kalau Anda makan nasi dengan Anda makan bihun. Atau Anda saya lagi nggak malas makan nasi atau yang lain, saya mau makan biskuit saja. Jadi Anda juga bisa lihat bahwa cukup makan biskuit ya. Jadi ini yang dimaksud dengan satuan penukar ya. Jadi di sini berasnya tidak akan sama ya karena beda kandungan bahan itu kalau dia dalam bentuk masih berasnya dalam bentuk nasi sudah beda. Kemudian kalau bihun itu kan biasanya kenapa dia akan jauh lebih sedikit ya karena dia yang kering. Jadi kalau sudah Anda seduh dia akan kurang lebih menjadi 2 kali lipat sampai sama dengan beras menjadi nasi ya. Jadi seperti itu seterusnya. Oke, tadi terkait juga untuk URT ada ibu juga sudah kirim soal latihannya. Ya, coba dikerjakan soal latihannya. Kerjanya di atas. Ya, udah tadi silakan udah. Baik, terima kasih. Oke, yang lain sama yang diperoleh dengan roda. Oke, jadi untuk yang soal yang kedua ini atau latihan kedua ini terkait dengan URT. Jadi tadi Anda dapat 180-nya dari mana udah? Energinya dari TKP ini. Ya, jadi kalau misalkan URT ya, jadi URT itu untuk memudahkan kita akan bisa bercontoh ya bahwa satu ya tetap beda dari PKPI ya, tapi tidak beda dengan prosesnya yang tadi yang satu ini ya, yang bisa nilai gizi. Jadi kita bisa menggunakan nilai gizi dari satu satuan penukar langsung. Jadi saya sebutkan satu porsi nasi itu adalah energinya itu adalah 1/5 ya, kemudian proteinnya, jadi Anda tinggal mengalihkan gitu ya. Jadi memang hasil perhitungannya tidak akan sama persis tapi mendekati. Nah, itu adalah cara yang mudah. Jadi kalau Anda di lapangan jadi cukup hafal bahwa kalau satu porsi nasi itu sekian. Jadi Anda tidak perlu hitung satu-satu lagi karena Anda tinggal mengalihkan yang satu porsi tadi ya. Artinya kenapa tadi kan 1,5 porsi berarti kurang lebih berapa? Ya mungkin hasilnya tidak jauh beda tapi akan lebih praktis cara menghitung. Ya, jadi berarti kalau kita hitung dengan cara di sana berapa dapatnya? Kira-kira kita supaya kita bisa lihat perbedaannya berapa jadinya. Oke, jadi ini juga masih terkait untuk hewani. Jadi kalau hewani mungkin tidak bawasan contohnya ya karena mungkin agak berat dan juga bahasa dan seterusnya. Tapi harapan saya dari contoh ini Anda sudah lebih paham terkait dengan URT tadi ya. Nah, ini juga sama, ini apa ya? Walaupun sama-sama misalnya kita menyebutkan daging ya, daging itu biasanya ada yang daging yang berlemak, ada tidak berlemak, itu juga berbeda. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi misalkan ada ikan ya. Ikan beserta tulangnya itu ketika ditimbang beratnya 70 gram. Kemudian setelah tulangnya dikeluarkan, siripnya dikeluarkan, kepalanya, ekornya ditimbang, dia akhirnya tinggal 55 gram.
Jadi di sini berapakah BDD ikan tersebut? Ya, tapi sesuai dengan slide sebelumnya tadi bahwa berat yang bisa dimakan dibagi dengan benar total ya. Tadi dari 100 maka dapatlah sepersen daripada BDD. Nah di sini dalam dalam BDD yang pada makanan sudah tercantum di PKP ini ya, dan kalau ada misalnya beberapa yang tidak ada biasanya kita mengambil yang sejenis ya. Misalnya ikan biasanya boleh dikatakan dianggap rata. Misalnya ikan itu adalah 80 atau apa ya. Ya, jadi itu tadi, jadi jika dalam TKP tertulis BDD ikan 80%, artinya apa? Bahwa dari 100 gram ikan itu ya, berat yang dapat dimakan adalah hanya 80 gram ya, karena tidak termasuk tadi ya, uangnya sedikitnya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwa BDD sedikit telur tadi ya, bahwa maaf kalau di sini mungkin ada sedikit salah ya, tadi juga BDD 89 ya, kalau salah untuk telur jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan hasilnya kan. Kalau tadi 89 kan kalau salah hasilnya 53 sekian ya. Kemudian apabila dalam TKP tidak ada ya nama bahan makanan yang dicari, maka carilah jenis bahan makanan yang mendekati atau sejenis itu ya. Karena mungkin ada beberapa bahan makanan yang belum tercampur dalam Nah, untuk contoh BDD ikan gurame tidak ada, maka dapat digunakan BDD ikan kakak yang kurang lebih 80%. Itu caranya ya. Baik, terima kasih. Itu adalah materi yang saya sampaikan hari ini. Ada mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti Ibu anggap semuanya sudah paham ya. Nah, sekarang karena semuanya sudah paham, jadi Ibu akan kirimkan kuis ya. Ya, silakan dikerjakan kuisnya. Ibu sudah kirim linknya, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Baik, terima kasih semua adik-adik mahasiswa ya. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran hari ini, kita juga sudah latihan untuk URT, sudah latihan untuk BDD dan juga TKPI ya. Kita juga sudah melakukan quiz. Bagaimana quiznya? Mudah-mudahan susahnya sedikit gampangnya. Baik, jadi terima kasih untuk hari ini, untuk perhatiannya, untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini akan menjadi langkah awal ya, karena ini data lakukan kita di awal akan menjadi langkah awal yang bisa membuat kita untuk lebih semangat untuk belajar.